Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Itu waspada, saudara sekalian. Memang kadang-kadang kurang semangat. Ya, kedua kurang menghargai rekan sendiri, kurang menghargai pemimpin sendiri, kurang menghargai bangsa sendiri. Yang dikagumi yang asing. Iya kan? Saya demi Allah tidak mengajarkan kita untuk anti asing, tidak. Kita harus belajar dari manapun. Tapi ada sifat bangsa Indonesia yang sebenarnya itu kalau bahasa Belanda itu ya, Pak Kris ya, itu bahasa Belanda itu bunyinya minder waardigheidscomplex. Itu bahasa Belanda dengan logat Banyumas. Minder waardigheidscomplex artinya rendah diri. Kita kalau lihat ini kagum, ya kan? Lihat itu dari asing kagum. Saya juga termasuk, saya berdosa juga. Saya waktu muda, saya ke Eropa, saya terkagum-kagum. Yang dikasih nasihat oleh nenek moyang kita, ojo gumunan, ya, ojo kagetan. Waktu aku muda, sekarang masih muda. Saya waktu muda, saya berdosa, aku gumunan, aku kagetan, aku terlalu kagum. Waktu di Eropa pertama, saya lihat, waduh, gedung-gedung bagus, istana-istana hebat, Versailles, Louvre, Amsterdam, Buckingham Palace, ini itu kagum. Lama-lama setelah saya belajar sejarah, kekayaannya itu dari kita semua. Mereka bikin itu Amsterdam itu semua dengan kekayaan dari Nusantara, dari pulau-pulau kita. Karet, teh, kopi, lada, semua dari Nusantara. Tapi kita harus koreksi diri, ya kan? Pemimpin-pemimpin kita banyak yang lengah. Ya, karena ini sifat. Nah, ini saya boleh ya Pak Kiai, aku boleh bicara. Ya. Aku udah siapkan teks sebetulnya, tapi aku ingin bicara dari hati gitu loh. Kapan lagi aku bicara di depan LDII, ya kan? Undangan ini mahal banget. Apalagi aku suruh bicara duluan. Jadi kembali ya, jadi kita ini kadang-kadang terlalu kagum, tapi kita harus koreksi diri. Selalu pemimpin-pemimpin kita banyak yang dibohongi oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini karena watak kita, karakter kita. Karakter kita ini pada dasarnya baik. Benar nggak? Kalau kita kedatangan tamu, coba kita ingat, kita kedatangan tamu, ya kan? Tamu siapa saja datang, monggo pinara. Kalau perlu kita diam-diam ke tetangga, pinjem gula, ngutang dulu di warung, karena kita menghormati tamu, iya kan? Dan ini selalu kita lakukan. Kalau ada yang datang ke desa kita, datang, terima kasih, monggo silakan. Kita nggak punya apa-apa, kita mau kasih. Ini sifat bangsa Indonesia. Semua suku, semua daerah sifatnya seperti itu. Benar atau tidak? Orang tua kita, ibu kita dari kecil mengajarkan, ya kan? Nah,
kalau besar ya harus jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bermanfaat, tidak boleh bohong, tidak boleh curang, tidak boleh khianat, tidak boleh menipu. Benar atau tidak? Itu ajaran orang tua kita kan? Ada budaya-budaya lain yang tidak salah, mungkin itu budaya dia, pengalaman dia. Ada di situ yang diajarkan, nak, yang penting kamu harus menang. Bagaimana caranya? Saya tidak mau tahu. Diajarkan seperti itu. Nak, yang penting kamu harus kaya. Tidak peduli bagaimana caranya kau kaya. Ada budaya seperti itu. Ini makanya kita kadang-kadang disebut clash of culture, clash of civilization, karena mindsetnya berbeda dengan kita. Kita tamu ramah tamah, kita ada pelajaran gotong royong. Kita tidak bisa lihat ada saudara kita yang kelaparan. Jadi ini mempengaruhi pandangan bernegara dan pandangan berekonomi, saudara-saudara sekalian. Ini berpengaruh karena ada negara-negara yang berazaskan kapitalisme neoliberal. Kapitalisme neoliberal yang diutamakan adalah keuntungan si punya modal, si kapitalis. Yang penting dia untung. Dengan modal untung dia tambah modal, dengan tambah modal dia tambah modal lagi, dan ujungnya yang kaya hanya segelintir orang saja. Itu cocok mungkin untuk budaya yang lain. Dan mereka mengatakan, ini pelajaran, mereka mengatakan greed is good. Keserakahan adalah baik. Ini tidak cocok sama budaya kita dan agama kita. Kok keserakahan baik? Keserakahan bagi kita akan mengarah kepada kecelakaan, kepada penderitaan. Dan inilah sebenarnya masalah bangsa kita, karena elit kita banyak belajar di barat, termasuk saya sendiri. Saya didikan barat. Yang saya sebut tadinya saya kagum sama barat. Ya, oh barat makmur, barat menguasai teknologi, etc., etc., etc. Kemudian diajarkan kepada kita demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, rumah sakit dibom, orang sipil dibom, itu bukan pelanggaran hak asasi. Jadi ada pelajaran hak asasi untuk satu kelompok manusia, dan ada satu kelompok manusia yang bebas. Itu namanya standar ganda. Jadi saudara-saudara, kita ini, bangsa Indonesia ini harus melek. Bukan kita benci sama orang lain, tidak. Tapi kita harus sadar bahwa kita bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saudara-saudara sekalian, yang dikatakan oleh banyak pengamat, banyak kajian strategis adalah Indonesia bisa menjadi negara hebat dan makmur dengan catatan kalau elitnya bisa kerjasama, kalau elitnya bisa kerjasama, bisa kolaborasi dan tidak mau main menang sendiri. Ini kuncinya saudara-saudara sekalian. Dan itu saya yakini, karena itu waktu tahun 2019, ya kan,
saya kalah. Loh, gue kalah, lu ketawa lagi. Sedih lu kalah. Tapi, tapi pada saat yang kritis itu, di mana saya melihat pengikut-pengikut saya waktu itu di ujung kemarahan, saya ingat, saya sadar, saya mengerti. Oh, hati-hati. Indonesia selalu jadi korban pecah belah, selalu korban adu domba, selalu korban divide et impera. Ratusan tahun sejarah kita diadu, suku sama suku, daerah sama daerah, agama dengan agama, mazhab dengan mazhab, sama-sama Islam bisa diadu domba. Pada saat kritis itu saya tidak mau. Saya katakan, marilah kita hindari perpecahan. Dan pada saat itu Pak Jokowi yang menang, dia mengulurkan tangan, dia mengajak saya bergabung, dia mengajak saya bersatu, dia memberi kesempatan saya untuk berbakti dan mengabdi bersama-sama untuk seluruh rakyat Indonesia.